Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nurul Agni. Di sini saya akan membagikan bagaimana caranya mengolah gambar SEM secara analisis mikroskopi dengan software Imagy dan Origin. Nah, sebenarnya untuk apa sih analisis ini? Nah, salah satu yang kita bisa dapatkan informasi dari analisis ini yaitu kita dapat mengetahui bagaimana pola distribusi ukuran partikel pada sampel atau ukuran rata-rata dari partikel sampel ini. Nah, untuk kasus yang saya dapatkan di sini ada gambar ya, gambar partikelnya sudah banyak dan bertumpuk juga kalau dilihat-lihat. Nah, untuk bentuk partikel yang seperti tabung ini ada istilahnya, yaitu ini adalah partikel nanorod. Nah, untuk partikel nanorod nanti kita akan melakukan pengukuran sebanyak 2 kali ya secara terpisah, yaitu panjang juga lebarnya ya teman-teman. Nah, untuk apa? Nanti kita akan mencari rasio panjang terhadap lebarnya. Nah, langsung saja. Jadi pertama-tama kita buka dulu ya file gambarnya. Nah, ini anggap aja kita belum buka gambar ya. Kita buka, klik file, lalu open. Lalu cari gambar SEM yang sudah kita miliki, yang masih mentah tentunya ya. Nah, ini sudah jadi. Nah, sebenarnya ada dua cara dalam pengukuran partikel melalui aplikasi Imagy. Ada yang menggunakan cara otomatis, ada juga yang manual. Nah, tapi ini kan kasus partikelnya ini bertumpuk ya. Nah, kalau bertumpuk gini atau aglomerasi, dia nggak bisa pakai cara otomatis. Kenapa? Karena kalau ada partikel yang bertumpuk seperti ini ya, dia bakal dianggap satu kesatuan kan padahal ini berbeda ya. Sehingga kita pakai cara yang manual aja ya, meskipun agak lama tapi yang penting hasilnya akurat. Nah, bagaimana caranya? Pertama-tama kita pastikan tipe gambar ini dalam ukuran 8 bit. Kita pastiin dulu. Nah, di sini ya. Nah, ini udah 8 bit. Lalu kita sesuaikan ya skala dari gambar SEM ini kan 50 nanometer. Nah, kita sesuaikan dulu dengan skala pada di aplikasi Imagy. Caranya kita klik Analyze, lalu Set Scale. Nah, kita remove dulu ya teman-teman. Nah, klik, lalu OK. Nah, baru kita sesuaikan skala yang ada di sini. Nah, caranya kita tarik garis yang ini nih. Nah, sepanjang garis skala ini, kita pakai fitur ini ya, straight. Lalu kita tarik dari ujung ke ujung. Nah, sambil tarik garis, teman-teman bisa sambil tekan tombol shift di keyboardnya agar agar stabil garisnya. Nah, sudah. Lalu kita ke analyze lagi, kita set scale. Nah, kita masukkan jarak yang diketahui di sini kan 50 ya, 50 meter. Nah, adapun untuk konteks analisis SEM ini kita harus menggunakan satuan nanometer ya. Nah, ini kebetulan sudah dalam nanometer. Nah, adapun bila teman-teman dalam keterangan gambar SEM masih dalam mikro, harus dikonversi dulu ke nanometer dengan cara 1 mikrometer itu sama dengan 1000 nanometer. Nah, lalu ini unit of length-nya kita ganti sama nanometer. Nah, langsung OK aja. Nah, tadi kan udah disebutin ya kalau untuk pengukurannya kita 2 kali. Jadi ada yang panjang sama yang lebar. Nah, karena udah 2 kali dan juga secara terpisah, otomatis kan kita harus menandai setiap partikel-partikel yang kita udah ukur. Jadi agar gak ketuker gitu ya. Nah, gimana caranya untuk kita melakukan penandaan tiap partikel atau penomoran biar lebih mudah? Caranya kita atur lagi ke Analyze. Kita pergi ke sini, Set Measurement. Terus kita ini ya,
pastikan itu overlay-nya sudah terchecklist. Nah, klik OK. Nah, langsung aja kita ukur. Misalnya mulai dari partikel yang ini ya. Kita tarik garis sampai dari ujung ke ujung. Nah, ini untuk pengukuran panjang. Lalu kita pergi ke ini ya, analyze dan measure. Nah, di sini langsung muncul ya teman-teman data yang diketahuinya. Nah, di sini ada area itu atau luas ya. Kemudian ada standar deviasi, nilai min, nilai max, angle-nya, kemudian ada panjang. Nah, ini adalah panjangnya, berarti yang partikel 1 itu 117,219 nanometer. Nah, kemudian selanjutnya kita langsung ke partikel selanjutnya ya. Jadi jangan langsung ini ya, jangan langsung ini enggak. Tapi di sini kita ukurnya panjang dulu ya. Jangan disatukan. Nah, misalnya ini. Ke analyze lagi. Nah, ini atau langsung aja CTRL plus M. Nih, CTRL plus M. Nah, CTRL plus M, kemudian CTRL plus M, dan seterusnya. Nah, oke teman-teman, di sini singkat cerita saya sudah mengukur panjang setiap partikel yang utuh ya teman-teman, yang utuh. Kenapa? Karena kalau yang terpotong kayak gini, dia nggak bakal akurat datanya. Jadi pastikan yang utuh ya. Nah, di sini kurang lebih saya mendapatkan berapa data ya? 58 partikel atau 58 data untuk ukuran panjang si partikel nanorod ini. Nah, sebenarnya semakin banyak data yang kita ambil atau yang kita ukur partikelnya itu semakin baik untuk mewakili keseluruhan partikel nanti ya saat interpretasi datanya gitu. Nah, untuk misalnya yang partikel yang spares itu ya atau yang bulat-bulat gitu itu biasanya bisa dapat sampai 100 atau 150 data bahkan lebih gitu ya datanya. Nah, itu lebih bagus. Nah, tapi di sini kan untuk partikel nanorod ini kita lihat ya dia bertumpuk-tumpuk karena panjang-panjang juga jadi kayak lebih banyak memakan tempat sehingga ya agak sulit juga ya dapat 100. Ini juga sudah mentok banget di 58 bahkan nggak nyampe 60 ya, ini nggak apa-apa sebenarnya. Nah, intinya pastikan semua partikel yang utuh keambil tuh ya. Nah, ini kan baru panjang ya, kita harus nyari yang lebar juga ya. Ini selalu kita save dulu ya filenya, save dulu panjang fix isi save. Oke, nah kenapa kita harus cari lebar juga? Karena untuk partikel nanorod kita harus mencari rasio aspek panjang dibagi lebarnya. Nah, kita pastiin lagi ya teman-teman, ini tipe gambarnya harus 8 bit. Kemudian ini maaf. Ya ini itu overlay-nya pastikan masih terchecklist ya. Ini udah terchecklist. Lalu ini ya skala dalam si image-nya kita atur lagi. Tadi berapa? Tadi yang pas awal tuh 68,5. Teman-teman harus ingat dan harus pastikan sama distance in pixelnya itu pas pengukuran panjang dan lebarnya harus sama. Jangan beda, meskipun beda koma jangan. Nah, ini kita masukin lagi ya 50 nanometernya. Lalu unitnya ini kita ganti dengan nanometer. Oke. Nah, langsung aja gas. Langsung aja kita ukur ya. Nah, ini ukur lebarnya juga harus sesuai nomor ya, nomor partikel. Jadi jangan ngacak, tapi kita harus ngikutin penomoran partikel. Nah, kita udah dapet ya. Nah, ini ada si lebarnya 20,555 nanometer. Nah, ini satu kan, nah ini 2.
lagi CTRL plus M. Data 3-nya mana ya ini teh? Ini 3. Kepanjangan. Kemudian 4. 4. Ini. Nah, begitu terus sampai data ke 58 ya teman-teman.